Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pembahasan malam hari ini. Setelah kemarin sudah mempelajari mengenai tasrif dari fi'il madi dan fi'il mudhari, sekarang yang akan kita pelajari adalah tasrif dari isim fa'il dan juga isim maf'ul. Jadi sebagaimana keterangan yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa tasrif lughawi itu adalah tasrif perubahan bentuk kalimat yang berdasarkan kepada pelaku dari pekerjaannya. Entah itu satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki atau perempuan, mughaib atau mukhatab. Itu yang dinamakan tasrif lughawi. Ini pembahasan tentang fi'il madi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il madi dan fi'il mudhari itu memiliki 14 tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini semua adalah tasrif lughawi dari fi'il madi. Jadi kalau perubahannya itu tergantung terhadap jum pelakunya. Kalau mufrad mudzakkar ghaib, maka fa'ala. Untuk istilahnya di sini, setiap fi'il itu ada namanya waki, ada namanya domir. Kolom ini adalah domir. Jadi lafadz fa'ala itu menyimpan domir huwa. Kalau fa'ala, domirnya adalah alif. Kalau fa'alu, itu waw. Dan begitu seterusnya. Sementara bagian ini adalah wakinya. Waki itu adalah kepada siapa fi'il dan bentuk ini ditujukan. Mufrad artinya satu, tasniyah dua, jamak lebih dari dua, tiga atau lebih. Mudzakkar berarti untuk laki-laki. Kalau ghaib berarti untuk orang yang tidak ada atau orang yang dibicarakan. Kalau dalam istilah Indonesia itu orang ketiga, maka menggunakan ini. Kalau orang ketiga tapi muannas, maka menggunakan yang bawah. Mufrad tasniyah jamak. Ini untuk orang ketiga. Kemudian untuk orang kedua atau orang yang lawan bicara atau mukhatab itu fa'alta, fa'altuma, fa'altum untuk yang mudzakkar, mufrad tasniyah jamak. Kalau yang muannas fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini perubahannya ketika mufrad mudzakkar mukhatab atau mufrad muannas mukhatabah. Yang terakhir ada mutakallim. Mutakallim wahdah artinya saya. Kalau mutakallim al ghair artinya kita. Jadi kalau yang dibicarakan sendiri, orang yang berbicara itu sendiri, mewakili dirinya sendiri, maka saya. Kalau banyak, maka kita. Ini untuk fi'il madi. Rumus ini, rumus 3 3 3 3 ini juga berlaku kepada fi'il mudhari. Jadi pembagiannya yang sama. Mufrad mudzakkar ghaib, kemudian setelah ghaib ada ghaibah, kemudian mukhatab, lalu mukhatabah, dan diakhiri dengan mutakallim. Ini juga berlaku di fiil mudhari. Sementara domir dari fiil mudhari ini wa, alif, waw, ana itu untuk fiil madi dan fiil mudhari. Kemudian li asratin yusarrafus mulfa'ili fa'alatin wa fa'ilaini fa'ili. Wa fa'ilina fu'alin fu'ali wa fihimat mumfa wa syuddatali fa'ilatin fa'ilataini fa'ilah
Iwa fawaila kama qad nukila. Untuk isim fa'il itu ada 10 perubahan. Isim fa'il itu adalah isim yang bermakna orang yang. Bermakna orang yang. Kalau doroba memukul, maka kalau isim fa'il, idoribun, orang yang memukul. Ada 10 bentuk dari isim fa'il. Ini kalau dirangkum ada fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini untuk mudzakkar. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna ini untuk mudzakkar. Kemudian fu'alun, fu'alun, fa'alatun ini untuk jamak taksir. Kalau jamak taksir itu umum bisa digunakan untuk mudzakkar atau muannas. Hanya saja bentuknya jamak. Kalau yang ini fa'ilun mufrad, fa'ilani tasniya, fa'iluna jamak. Kemudian fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun ini untuk yang muannas. Mufrad, tasniya jamak. Terakhir fawailu. Ini untuk jamak muntah si jamak muntahal jumu, sifat muntahal jumu. Jamak yang bermakna sangat. Jadi ada 10 bentuk. Rumusnya ini berbeda dengan yang madi dan mudhari. Jadi dalam buku Amsilatul Tasrif, kalau teman-teman pernah lihat, itu cara bacanya, wa anta ana ini adalah domir. Fa'ilun, bahwa lafadz fa'ilun ini bisa menjadi domir dari dia, kamu laki-laki, saya laki-laki. Ini saya ketika yang berbicara adalah seorang laki-laki. Misal, ana doribun, saya orang yang memukul. Anta doribun, Zaidun doribun itu sama bisanya. Karena huwa, anta, ana. Waib, mukhotob, dan mutakalim sama-sama bisa menggunakan fa'ilun. Selagi mufrad, selagi satu orang. Kalau yang fa'ilani dua orang, kalau fa'iluna jamak. Ini bentuk yang pertama. Misal kita contohkan dengan lafadz doribun. Jadi lafadz doribun ini bisa digunakan bisa ana doribun. Atau anta doribun. Atau goib. Kalau goib, huwa bisa nama langsung. Misal, Zaidun doribun. Ini bisa menggunakan lafadz doribun, fa'ilun. Kalau berubah tasniyah, maka menggunakan doribani dengan tambahan alif nun. Kalau jamak doribuna. Kemudian bagian berikutnya ada fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Ini untuk bermakna jamak banyak, khusus yang mudah jamak taksir yang laki-laki. Jadi misal annasu durrabun, hum, antum, dan nahnu. Sementara yang perempuan, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Iya, anti, ana, huma, antuma, nahnu, hunna, antuna, nahnu. Jadi di sini, kalau yang perempuan satu, nahnu kita, berarti kita di sini adalah dua orang beserta orang bicara. Kalau yang di sini, fa'ilatun ini tiga orang atau lebih. Kita yang jumlahnya itu banyak. Untuk yang mu'annas. Kemudian wa fawailu.
Fawailu ini untuk yang jamak yang muannas. Contohnya kalau dalam tasrif itu dicontohkan lafaz so'inun, orang yang menjaga. So'inani, so'inuna, wasuwanun, wasuwanun, wasawanatun, so'inatun, so'inatani, so'inatun, wasawainu. Itu untuk isim fa'il. Ada 10 bentuk. Kalau isim maf'ul, isim maf'ul itu isim yang bermakna orang yang di. Jadi kalau isim fa'il itu orang yang, kalau isim maf'ul itu orang yang di. Doribun, orang yang memukul. Kalau yang dipukul, madrubun, berupa isim maf'ulnya. Dan wazan isim maf'ul itu ada 7. Dan sama, ini juga terbagi sesuai dengan mufrad tasnya jamaknya dan mudzakkar muannas. Jadi kalau mufrad mudzakkar maf'ulun, tasnya mudzakkar maf'ulani, jamak mudzakkar maf'uluna, dan seterusnya. Kalau muannas, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ini kalau teman-teman paham isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar muannas, insya Allah paham. Karena perubahannya ini, kalau yang tasnya itu dengan nambah alif nun, sebagaimana isim tasnya. Kalau yang jamak nambah waw nun, sebagaimana jamak mudzakkar salim. Kemudian yang mudzakkar, yang muannas, tinggal nambah ta. Kemudian maf'ulatun jamak, ini jamak muannas salim. Akhiran alif dan ta. Ini lebih jelasnya di maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Wa mafailu maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun maghzuun maghzuani maghzuna wa maghazi wa maghzatan wa maghzuwatun. Misal kita buat contoh di sini dari kata dharibun. Kalau jamaknya madrubun, madrubun, madrubun itu artinya orang yang dipukul. Untuk yang mudzakkar madrubun, tinggal tambah alif nun jadi isim tasniyah. Madrubani, kemudian tambah waw nun bentuk jamaknya. Madrubuna, jadi perubahannya di alif nun tasniyah, waw nun jamak. Untuk yang mudzakkar, kalau yang muannas itu nambah alif, nambah ta. Madrubatun, di sini perubahannya. Madrubatun. Kemudian ditasniahkan. Madrubatun ini ditasniahkan menjadi madrubatani. Kemudian dijamakkan menjadi madrubatun. Karena berupa jamak muannas salim. Kemudian kalau sigot mundahal jumuknya, wa madoribu. Ikutkan wazan mafailu. Madoribu.
Jadi madharibu. Kemudian ini si maf'ul. Wa nuna taukidin bil amri wan nahyi sil. Wa dhata khiffin ma sukunin dan asil. Fi'il amar dan fi'il nahi, baik hadir atau gaib yang mabni ma'lum atau majhul, itu bisa diberi nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Namun untuk amar dan nahi yang tasnya dan jamak itu tidak boleh. Ini pembahasan nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang memberi ketegasan pada lafaz. Kalau nasoro yang suruh itu artinya menolong, kalau lian suronna bersungguh-sungguhlah menolong. Benar-benar menolong itu namanya nun taukid. Wa nuna taukidin bil amri wan nahyi sil. Jadi fi'il amar dan fi'il nahi itu juga bisa sambung dengan nun taukid. Unsur. Ketika dikasih taukid, unsuronna, unsuron. Ini lian suranna, unsuranna, la tansuranna. Unsuran, la tansuran. Kalau yang bertasdid ini namanya nun taukid sakilah. Kalau artinya sama, sama-sama taukid. Kalau yang tanpa tasdid ini nun taukid khafifah. Layak kulanna zaidun. Itu namanya nun taukid. Nah, ini akhir dari bagian pertama kitab maksud dari kursus baca kitab. Jadi untuk akhir berikutnya itu ada di pertemuan di bulan berikutnya. Ini masih minggu ke pertemuan ke-20. Jadi masih ada 4 kali pertemuan yang mana keempatnya ini fokusnya ke Nahu, ke kitab Imriti. Untuk maksudnya selesai sampai malam ini. Ada pertanyaan? Pokoknya. Bukan Ustadz, tapi kalau misalkan udah selesai itu dapat sertifikat nggak Ustadz? Untuk sertifikat itu biasanya harus menyelesaikan 2 bulan. Karena memang untuk sekarang ini kan Imriti sama maksudnya belum selesai. Jadi harus diikut sampai bulan kedua. Sampai akhir dari Imriti dan maksud. Nanti aku cancel deh yang kedua, tiga, empat, baik Ustadz, terima kasih. Baik. Bulan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tidak ada nanti bisa ditanyakan di grup. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.